Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Life to believe. Saya waktu berdoa minta Tuhan apa tema selanjutnya. Setelah mengikuti jalannya, apalagi Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi keluarga besar di sisi. Jam 3 subuh, kemudian Tuhan taruh ini bagi saya. Belief. Kepercayaan. Di tengah-tengah dunia yang semakin krisis. Mau ekonomi kah? Kesehatan kah? Tuhan bilang, percaya kepada Dia. Sekarang Rusia, Ukraina, Amerika sedang panas-panas mau perang dunia ketiga. Apapun yang akan terjadi zaman sekarang, percaya kepada Tuhan. Dia yang pegang kendali hidup saya dan saudara. Dia yang pegang kontrol hidup saya dan saudara. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, Kejadian pasal 15. Kita semua bisa baca firman Tuhan ini dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20, 21. Akan memberkati kita semua. Life to believe. Dari hidup dan percaya ada to. Ada untuk, ada kata penghubung di situ. Artinya orang hidup pasti ada tujuan. Saudara bisa lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu untuk? Kata depan untuk menyatakan bagi, atau bisa juga tujuan atau maksud. Life to believe. Ketika kita hidup, tentunya kita punya tujuan, punya mimpi, punya angan-angan. Tapi mau sampai di situ, saudara, butuh kepercayaan, butuh keyakinan. Tidak semua orang hidup bisa sampai pada tujuan kalau tidak ada kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Dan di sini Abraham memberikan contoh hidup atau role model yang sangat baik buat semua orang yang percaya yang ada di belahan dunia ini. Abraham ini tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab, karena yang mempercayai Abraham 3 agama besar. Ini yang kita akan pelajari dari tokoh hebat saat ini. Kepercayaan Abraham itu mengenai sebuah janji yang secara manusia tidak mungkin terlaksana, irasional. Abraham menaruh kepercayaan pada sesuatu yang tidak mungkin secara manusia. Tapi dia manusia biasa, sama dengan kita semua. Keyakinan saya malam hari ini kita semua bisa juga sama seperti Abraham. Yang setuju katakan amin. Karena Abraham dipanggil juga dari latar belakang yang kafir. Sini menarik sekali ketika dia menaruh kepercayaan yang di luar dari akalnya, di luar dari kemampuan berpikirnya. Itu yang Tuhan perhitungkan. Istilah percaya ini dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan 3 kata. Percaya, kepercayaan, iman. Belief, trust, faith. Percaya, kepercayaan, iman. Itu yang harus ada dalam diri setiap orang percaya. Kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Abraham, dari bapak orang yang beriman itu, kita harus percaya, punya kepercayaan, punya iman. Kalau kita punya kepercayaan, kita punya iman kepada Tuhan, kita akan teguh berpegang pada janji Tuhan. Sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu tidak rasional, irasional. Tapi kalau kita mau percaya, saya mau bilang mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Itu yang sampai hari ini yang membuat saya yakin berdiri di depan mimbar seperti ini dan mengatakan bahwa saya percaya terhadap semua janji Tuhan sekalipun belum melihat.
berbicara pada Abraham dengan dua perintah. Saudara bisa lihat di ayat yang kelima. Lihat, hitunglah. Tapi ketika Abraham percaya, waktu dia melihat, dia hitung. Kemudian ayat yang ke-6 itu, Tuhan bilang dia memperhitungkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepercayaan yang saudara bangun di hadapan Tuhan, itu ada jasa. Ada timbal baliknya. Kepercayaan itu mahal sekali di hadapan Tuhan. Sangat bernilai sekali di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika Abraham keluar, dia lihat ke atas, dia hitung semua. Saya mau pastikan dia tidak bisa mampu menghitung pada saat itu. Tapi dia sudah percaya kepada Tuhan. Tujuannya pasti dia katakan terjadi buat hidup saya. Dan Tuhan bilang, dia memperhitungkan sebagai kebenaran. Apakah Abraham tidak menerima janjinya? Menerima. Berapa lama? Tentunya lama. Dari 75 tahun, terima 100 tahun. Berapa tahun yang harus dia bersabar? 25 tahun. Pastor Febri sudah berdoa berapa lama supaya Tuhan kirim jodoh? Kalau belum sampai 25 tahun, jangan dulu habis harapan. Tapi untuk masalah jodoh, saya yakin Tuhan tidak ajak keluar dan bilang, lihat di atas itu. Yang berdoa seperti itu, pulang Tuhan, pokoknya kau kunjungi saya malam hari ini. Saya butuh pasangan hidup, bawa saya keluar dan lihat itu. Loh. Untuk pertama kalinya, iman dan kebenaran disebut bersama-sama dalam Alkitab. Di dalam kisah ini. Untuk pertama kalinya, iman dan kebenaran disebut bersama-sama dalam Alkitab. Wow. Betapa penting orang percaya, orang Kristen hidup beriman kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, iman memiliki dua pengertian. Yang pertama, percaya atau bergantung pada. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen tidak cukup untuk bilang, saya percaya. Kalau sampai di saya percaya, setan juga bilang dia percaya dan gemetar. Jadi orang yang percaya itu harus bergantung. Percaya tidak cukup, harus bergantung kepada dia. Karena dia sumber. Dia pokoknya. Mau sampai pada tujuan, sampai di sasaran yang pas, percaya dan bergantung kepada dia. Abraham juga demikian. Sekalipun dalam perjalanan keluar dari Ur Kasdim, dia meninggalkan semua kekayaan yang ada di sana. Banyak hal yang dia korbankan. Di dalam perjalanan, banyak hal yang proses banyak untuk sampai pada hal-hal besar yang Tuhan janjikan buat kehidupannya. Dia harus alami kelaparan. Dia harus lari ke Mesir. Tapi tidak membuat dia mundur dari jalan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia sampai pada tujuan. Kalau kita sudah ikut Tuhan, saya mau bilang, di proses bagaimanapun, jangan mundur. Karena tujuan yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara jauh lebih besar dari apa yang ada dalam pikiran, dalam hati saya dan saudara. Amin. Bertahan dalam situasi apapun, keadaan apapun, percaya dan bergantung kepada dia. Masa pandemik yang kita baru lewati, ada banyak mujizat yang kita rasakan di TCC, saudara. Kalau kita percaya, kita mau bergantung kepada dia, Allah yang besar, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak membuat saudara putus asa. Saya yakin kita akan menerima semua janji-janji yang dia sediakan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, selain percaya atau bergantung, itu taat disertai dengan kesetiaan. Jadi taat atau kesetiaan
itu sama dengan percaya. Taat tambah kesetiaan sama dengan percaya. Hasilnya aman. Karena bahasa Ibrani percaya itu aman. Yang bilang amin itu. Kalau saudara percaya, aman. Amin saudara. Pandemi Omikron. Kalau kita mau percaya Tuhan, kita mau taat ke firman-Nya, setiap melakukan firman-Nya, itu sama dengan aman. Percaya itu aman, itu sebab Abraham diproses bagaimanapun, dia tetap aman. Karena dia percaya. Mau aman hidup kita, aman ekonomi kita, aman pekerjaan kita, aman masa depan kita. Taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup saya dan semua. Saya memastikan aman. Berarti bertekun, mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Inilah iman yang dimiliki Abraham. Hatinya terarah kepada Allah dalam kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan yang tetap. Tidak sewaktu-waktu, tetapi tetap. Ketaatan Abraham tidak saja terjadi waktu saat hari Minggu, waktu saat ada doa puasa, waktu saat ada ibadah life group dan ibadah lain-lain. Tetapi kepercayaan Abraham terjadi itu tetap konsisten. Itu sudah kita khotbah ya, tahun 2021. Itu tetap yang membuat Allah memperhitungkan kepercayaan, disebut sebagai Bapa orang beriman. Allah melihat sikap hati Abraham yang beriman dan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Allah dan kehendaknya. Jadi kebenaran itu berhubungan atau berkaitan erat dengan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam kehendaknya. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, permohonan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang ada di dalam hati saya dan saudara saat ini. Amin. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal 15 ini, saudara bisa lihat di sana. Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abraham yang imannya telah diperhitungkan sebagai kebenaran, sekarang mengungkapkan kebutuhannya akan konfirmasi. Ia secara teologis signifikan. Allah menerima Abraham bukan karena imannya yang sempurna, tetapi karena kasih Allah yang sempurna. Bahkan di tengah-tengah keraguan, Allah menerima dia. Dan demikian juga kita. Sebenarnya waktu dia bertanya, dari manakah aku tahu? Itu ada keraguan yang muncul dalam hati Abraham. Dalam hati Abraham. Tapi justru Allah memperhitungkan. Kenapa? Karena Allah punya kasih yang sempurna. Yang menyempurnakan iman saya dan saudara yang terkadang ragu. Kita juga berdoa kadang begitu kan. Sudah berdoa tapi aduh, kira-kira bagaimana ini? Sekalipun air mata ingus meleleh, tapi di saat berdiri dari berlutut itu kadang ragu juga bos. Padahal masih ragu juga. Tapi saya mau bilang, di tengah-tengah tidak kesempurnaan manusia, kuasa Allah menjadi sempurna. Waktu timbul sedikit keraguan dalam hati Abraham, dari mana aku tahu? Allah tetap pegang kepercayaannya. Aku memperhitungkan karena kasihnya sempurna. Kalau dia sudah tebus saya dan saudara, dia menyempurnakan
menyempurnakan hidup saya dan saudara. Dalam ketakutan, dalam kecemasan, ada Allah di sana beserta saya dan saudara. Tetap pegang janji firman Tuhan. Saya mau bilang, tidak terlalu cepat, tidak terlambat, Allah sudah menyediakan semua keperluan. Hanya butuh sabar, saudara. Butuh sabar. Hakikat dari istilah PL ini ditemukan dalam kepercayaan atau keterpercayaan, bukan terfokus pada diri kita sendiri, tetapi dalam kesetiaan Allah dan janjinya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, berfokus pada pribadi itu, bukan pada pribadi kita. Itu yang membuat timbul keraguan-raguan. Karena perubahan paradigma di dalam pikiran kita itu cepat sekali. Itu sebabnya kalau kita sudah berdoa menaruh kepercayaan kepada Allah, taruh kepada Allah, berfokus kepada Tuhan. Jangan timbang-timbang dengan akal pikiran kita. Karena mujizat itu terjadi semua di luar akal manusia. Saudara baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Semua mujizat yang Tuhan kerjakan di bumi itu di luar dari akal manusia. Kalau yang masuk akal bukan mujizat, berarti dia bukan maha. Semua yang Allah kerjakan itu di luar akal sehat manusia. Itu sebabnya kalau mau raih hal yang lebih besar, lakukan apa yang seperti Abraham lakukan. Jangan beriman yang kaleng-kaleng. Amin. Mulai dari hari ini, besok dan sampai selesai tahun 2022 ini, semua saya yakin akan melewati tahun 2022 ini dengan banyak hal yang kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Abraham juga kan pergumulan yang paling pertama itu, kekayaan dia sudah punya semua. Yang dia stres apa? Masa Eliezer mewarisi saya punya kekayaan ini? Dalam tradisi Yahudi, budak yang paling pertama dibeli itu yang akan mewarisi semua kekayaan dari tuannya. Pusing dia, masa Eliezer mewarisi saya punya kekayaan semua yang banyak ini? Tapi Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin. Kalau segala sesuatu Tuhan sudah cukupkan, pewarisnya juga Tuhan pasti siapkan. Amin. Ketika Abraham mempunyai segalanya, Tuhan bilang, bukan dia yang akan menjadi pewaris, tapi anakmu sendiri. Itu kabar baik, saudara. Amin. Kumpul banyak-banyak, karena pewaris pasti adalah darah dagingmu sendiri. Amin. Saya yakin dan percaya itu. Saya yakin dan percaya di tempat ini kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan seperti Abraham, yang dipanggil dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Abraham juga demikian, tapi dipersiapkan untuk suatu bangsa yang sangat besar.